Ini lembek sekali ininya, guys. Tuh lembek ya. Nah, ini gitarnya. Kita buka dulu. Nah, ini dia. Ini dia gitarnya. Coba lihat, seperti biola. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya ingin unboxing satu gitar baru datang kemarin. Gitar ini saya pesan bulan Maret 2022, tapi baru datang di minggu pertama September 2022. Hampir 6 bulan. Produksinya lama juga ya. Tapi ya sudahlah, sudah datang. Kemarin datang, packingnya bagus, pakai kayu ya, bisa dilihat nanti di sini. Hari ini September 2022, ada satu gitar datang yang dipesan di bulan Maret tahun 2022. Kemudian dalamnya ada styrofoam, ada apa ini? Ini soft case ya, bukan semi hard case, soft case, lembek sekali. Gitar ini adalah gitar artop. Artop itu sering dibilang orang juga gitar hollow ya. Jadi gitar hollow itu adalah perjalanan dari gitar akustik menjadi gitar listrik. Nanti saya akan jelaskan perjalanannya. Kita buka dulu gitar artop ini ya. Orang bilang ini seperti biola besar ya. Nanti kita lihat. Oke, baik, kita buka. Ini lembek sekali ininya, guys. Tuh lembek ya. Nah, ini gitarnya. Kita buka dulu. Nah, ini dia ya. Ini kita lempar dulu ke sana. Nah, ini mejanya kita lempar dulu ke sana. Nah, ini dia gitarnya ya. Ini dia gitarnya. Coba lihat, seperti biola ya, bisa begini kan ya. Seperti biola tuh ya. Ciri-cirinya dia nggak punya sound hole. Sound hole-nya adalah huruf F. Di sini punya tail piece ya. Jadi nggak diikat. Ini dia. Nah, gitarnya itu agak gembung ya. Nah, ini gembung. Di sini juga depannya gembung. Ini pasti kayu solid karena gembung. Kenapa gembung? Karena ini tipis. Makanya dia digembungkan supaya dapat resonansi yang bagus. Nah, apa itu gitar hollow? Ini hollow. Kalau semi hollow dia ada di atasnya lagi, dia ada apa? Ada kayu dalamnya. Kalau gitar hollow dia masih bunyi tanpa amplifier ya. Tuh, masih bunyi ya. Nah, kalau gitar semi hollow dia nggak bunyi, harus pakai amplifier. Nah, coba kita lihat dulu apa itu gitar sampai ke gitar ini. Ini kita taruh ini dulu. Gitar awalnya itu adalah gitar seperti gini, akustik ya. Nah, ini tapi senarnya nilon. Nah, ini nilon nih. Ciri-ciri nilon tuh ada yang begini dia ya. Nilon, ini bukan baja. Nah, ini ada nilon yang pakai semi amplifier untuk dicolok ke disambungkan ke amplifier biar suaranya lebih terdengar ke lebih keras. Dia punya sound hole. Ini adalah gitar awal, gitar modern. Gitar itu dari awal tuh seperti macam-macam namanya, dari Arab ya. Ada gitarnya. Ini gitar modern. Ini biasanya dipakai untuk klasik, tapi bisa juga sih untuk pop. Nah, ini ya. Tapi gitar klasik biasanya ininya besar. Tapi 5,5 ini 4,5. Jadi ini agak disesuaikan dengan gitar apa? Dengan gitar akustik yang baja. Ini juga cutaway ya. Nah, ini gitar apa? Gitar nilon. Nah, dari gitar nilon itu berkembang ke gitar akustik baja. Nah, ini senar baja ini ya. Senar baja. Nah, coba lihat. Nah, ini headstocknya berbeda ya. Headstocknya berbeda. Nah, ini baja. Nah, baja ini bisa dipakai biasanya untuk pop. Tapi prinsipnya gitar itu bisa dipakai untuk apa saja ya. Pakai untuk apa saja bisa. Ya, nah ini masih tetap sama, dia punya sound hole. Nah,
dia bisa pakai amplifier ya. Ini preamplifier, ini gitarnya. Nah, kemudian dari sini ya berkembang menjadi sebelum mengarah ke sini. Nah, ini gitar listrik. Nah, ini gitar listrik nih. Ya, gitar listrik itu bentuknya begini berat. Karena kalau gitar listrik nggak ada lubang dan nggak ada hollow di dalamnya. Ini padat, makanya berat nih. Ya, ini berat nih gitar listrik nih. Nah, sebelum mengarah ke sini, nah itu dia perkembangan gitar. Dia mengarah ke sini dulu. Nah, hampir sama kan? Ya, hampir sama ya. Tapi dia mempunyai hollow, sound hole. Dia hollow. Nah, gitu ya. Nah, ini bunyi masih. Kalau di atasnya ini lagi, sebelum ke sini ada namanya semi hollow. Dia nggak bisa bunyi. Nah, oke, ini gitarnya yang baru saya pesan ya. Coba kita cek spesifikasinya. Ini kayu mahagoni. Mahagoni, kemudian ininya juga mahagoni, tapi ininya 2 lapis. Coba lihat ya. Ini 2 lapis. Coba lihat, ini 2 lapis ya. Nah, itu adalah kayu yang digabung tiga gitu ya. 3 terus dipotong jadi 3 lapis begini. Ini bukan cat, bukan apa. Itu warnanya sampai ke sini. Coba lihat tuh ya. Nah, sampai ke situ. Fretboardnya ini dari rosewood. Ini ada protektornya. Ini protektor namanya supaya kalau di strumming dia nggak gesek-gesek gitarnya. Ini ada tombol volume dan tone. Nah, ini berbeda. Ini pakai tailpiece ya. Tailpiece beda dengan gitar-gitar lainnya. Diikat. Nah, itu diikat ya. Diikat. Kalau gitar listrik juga diikat dia. Nih, diikat dia sini ya. Diikat. Kalau ini enggak. Ya. Dan ini saddle-nya yang standarnya gitar hollow adalah floating. Dia bisa bergerak-gerak. Nah, tapi saya nggak mau. Saya bikin fix saja karena pada saat mengganti senarnya dia bisa bergerak-gerak, stemnya susah ya. Stemnya susah aja. Nah, picknya kalau gitar biasa picknya adalah di sini. Nah ini ada picknya untuk amplifier. Nah, kalau dia tidak, karena nggak bisa, dia ada di sini picknya ya supaya dia bunyi ya. Oke, ini bahannya. Ini bahannya juga sama mahagoni. Dan ini dryernya saya minta Groover ya. Groover ini agak lebih mahal. Waktu itu saya nambah harganya itu ya. Nambah harga lah. Kalau gitar-gitar mahal malah ininya pakai yang lebih mahal. Groover itu ya standarnya kalau mobil Toyotanya lah ya. Masih standar. Kalau mobil mahal-mahal gitar juga punya ininya. Ada yang gitar ininya sendiri sampai 10 juta ininya saja ya. Ini putaran ininya saja nih. Nah, kemudian ini fretnya. Ini fretnya nih, pembatas-pembatas ini itu saya minta baja saja. Tadinya saya mau minta Jazzcar, ada Jazzcar yang bagus, tapi nambah lagi. Waduh, kalau nambah lagi nih harganya bisa meledak. Nah, kemudian senarnya ini dia kasih standar Toyotanya juga kalau di mobil ya, Dadario. Saya minta 1152. Kemudian di sini biasa ya, coba lihat nih. Nah, ini ada tulisan JTS. Ini standar saya untuk kolom ketiga, fret ketiga, 5, 7. Ini 9, 10, 11, 12 ini standar ya. Dan ini adalah tulisannya ditanam ya, ditanam ini. Jadi di crop dulu pakai mesin CNC, computer numerical control ya. Ini pakai CNC nggak bisa nih kalau nggak pakai CNC. Nah, ini saya kasih mereknya, merek nama saya. Nah, itu JTS-nya kecil. Saya pernah pesan gitar, ininya jadi besar-besar karena dia nggak pakai mesin CNC, dia diketam sendiri, susah. Nah, ininya juga, lalu setelah diketam gitu ya pakai mesin CNC, itu diisi pakai kerang, ya pakai bahan kerang. Ini juga bahan kerang. Ini adalah tanda untuk fretnya. Jadi kalau kita mau pasang sini, ini G, ini A gitu ya, kita tahu nih, ini B gitu ya. Jadi itu biar gampang. Apalagi ya, dia pakai binding di sini, bagus, kerjanya rapi karena saya sudah pesan gitar lebih dari satu di tempat ini, di luthier ini. Ini saddle-nya rosewood juga, ini juga rosewood. Ini juga rosewood ya. Oke, ini
tailpiece-nya ini stainless, bagus gitarnya ya, bagus gitarnya, seperti biola besar betul ya. Nah coba kita coba itunya ya, kita coba suaranya gimana sih tanpa, ini geser dulu ya, tanpa tanpa ampli ya, sampai ampli. Ini udah di tuning dulu ya, saya pakai tuning langganan. Ya udah di tuning, coba kita coba saja. Nah udah di tuning dia, udah di tuning kok nih. Suaranya begitu tuh, tanpa ampli suaranya begitu. Ya, kalau dipetik suaranya keluar nggak ya? Keluar ya, bagus suaranya. Ya. Ini tanpa ampli, nanti kita pakai ampli. Coba kita coba. Aku punya teman preman Tanah Abang, petantang petenteng jalan di pertokoan, palak sana palak sini terima setoran, lagaknya kayak jagoan, gak punya lawan. Dia suka bikin rese, dia ditangkap reserse. Unit kesatuan Polsek Tanah Abang, masuk dibui, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, masuk Cipinang. Waktu ku temui dalam kunjungan resmi, dapati dia bertobat penuh keinsafan. Banyak pengalaman yang dia ceritakan, sembari berceloteh dia lemparkan pertanyaan. Apa bedanya dia dengan mantan pejabat yang korup? Apa bedanya dia dengan politisi busuk? Apa bedanya dia dengan provokator sara? Bedanya dia masuk bui. Cukup lumayan suaranya, keras ya suaranya ya. Kalau pakai pick yang kecil aja dia bisa. Oke, sekarang kita coba pakai amplifier ya. Kita coba pakai amplifier. Kita coba pakai amplifier, kita pasang yang kecil aja. 3 saja coba ya. Wih, gila gede suaranya gede. Coba kita coba gede suaranya gede.
ya, bisa nggak ya? Kita bandingkan dengan apa lagu yang sama tadi, coba. Coba kita cek dulu. Nah, kurang sedikit ya. Habis dipetik, habis di strumming dia biasanya gitu. Kena baru. Nah, turun 1,5 step tadi dia ya. Dengan lagu yang sama tadi ya. Coba kita coba. Aku punya teman preman Tanah Abang, petantang petenteng jalan di pertokoan, palak sana palak sini terima setoran, lagaknya kayak jagoan gak punya lawan, dia suka bikin rese, dia ditangkap reserse unit kesatuan Polsek Tanah Abang, masuk dibui dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, masuk Cipinang. Ya, oke. Udah oke nih ya. Coba kita cabut dulu. Impresi pertama saya apa? Ya, impresi pertamanya samalah ya. Kayak biola dia. Kayak biola. Tapi apa yang saya pesan semuanya sudah terpenuhi ya. Sama di sininya 2 lapis. Inilah mahagoni, ini adalah kayu maple. Ya, saya buat kontras memang mahagoni dengan maple. Ya, semuanya terpenuhi. Ada tulisan di sini ya, JTS. Semuanya terpenuhi. Ini udah tidak floating. Ini rosewood ya. Ini rosewood. Ini protektornya rosewood. Apalagi nggak penuh ya. Semua sudah penuhi. Impresi pertama ya, saya puas dengan gitar ini. Ya, saya puas dengan gitar ini. Suaranya juga bagus. Ya, semua sudah disetting. Coba kita lihat settingannya. Nah, ini dengan setting begini, dia ada berapa? Nanti bisa kita lihat ya. Di 12. Iya. Dia ada di 175. Iya, pas ya. Pakai ukuran seperti gini. Ya, ini settingan ya. Oke. Apalagi tidak ada lagi. Ini gitarnya, berarti ini menambah koleksi saya. Itu saja informasi saya masalah gitar. Dengan saya memesan ini, saya juga menjelaskan bagaimana perjalanan gitar akustik ke gitar listrik. Semoga informasi yang saya sampaikan menambah wawasan buat kita, terutama wawasan buat para pencinta gitar. Kalau Anda senang, saya minta subscribe-nya dan sampai jumpa di channel saya berikutnya. See you.